Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Builders dimanapun kalian berada, salam pejuang pembangunan. Kali ini Mimin mau kasih info tentang bronjong nih. Ada yang penasaran nggak? Apa sih itu bronjong? Bronjong itu anyaman dari kawat baja yang dilapisi galvanis, dibentuk seperti balok atau kotak gitu, terus diisi batu. Batunya yang batu gede-gede gitu ya, dan biasanya ditaruhnya itu di tepi sungai atau tepi tebing. Pokoknya yang fungsinya itu buat apa sih? Fungsinya itu dia buat menahan atau melindungi tanah yang ada di sampingnya, jadi memperkuat tanah yang ada di belakangnya agar tidak terjadi kelongsoran. Biasanya kalau di tepi sungai itu dia ditaruhnya di tikungan, karena biasanya di tikungan itu tanahnya itu rawan banget kegerus sama arus air. Jadi dia kan ketabrak air tuh di tikungan kan, terus dia nikung airnya, jadi lama-lama tanahnya itu kegerus gitu dan lama-lama bisa habis. Nah, biasanya untuk melindungi tanah yang ada di tikungan sungai itu dipasanglah bronjong gitu. Bahan-bahannya apa aja sih, Kak? Bahan-bahannya itu ada, tergantung ya, kalian itu mau pakai, pertama bisa pakai kawat bronjong yang udah jadi, banyak banget di pinggiran jalan kayak gitu kadang yang jual bronjong udah jadi kawat bronjong yang udah teranyam gitu. Atau kalian bisa bikin dari kawat bronjong, kawat baja galvanis. Biasanya pakai yang BWG 10 atau yang tebelnya 3 mili. Itu juga ada di toko bangunan tertentu sih, nggak di setiap toko bangunan ada. Jadi pakai itu juga bisa, nanti dianyam sendiri. Membentuk, kalau dianyam sendiri lebih fleksibel ya, untuk ukurannya bisa menyesuaikan di lapangan. Kemudian yang kedua, bahannya itu ada batu. Batunya itu batu-batu belah yang gede-gede, terus kadang juga butuh yang kecil juga karena buat menuhin sela-sela dari batu itu juga. Kemudian yang ketiga ada yang suka kelupaan nih, ada geotekstil. Atau kalau di tempat Bang Mandor ini juga agak susah ya nyari geotekstil itu. Jadi kadang nggak pakai geotekstil tapi pakainya itu karung atau kandi. Karung atau kandi ini fungsinya buat apa sih, terus ditaruhnya di mana sih geotekstil ini? Dia itu ditaruhnya di belakang bronjong itu sebelum diuruk dengan tanah nanti belakangnya lagi. Fungsinya adalah buat menahan supaya tanah itu dia nggak masuk ke dalam sela-sela bronjong nantinya. Jadi pernah suatu pas pertama kali Bang Mandor bikin bronjong gitu kan, belum paham-paham banget. Kita ini banget ya, dari bawah sampai atas itu bronjong pakai batu, tapi belakangnya nggak dikasih itu, nggak dikasih karung atau kandi atau geotekstil gitu ya. Berapa tahun kemudian itu ternyata tanahnya masih bisa ambles karena dia ada karena kena arus sungai ketika dia lagi airnya lagi cukup tinggi, mungkin kan kayak tanah yang di belakang bronjong itu dia masih bisa lolos lewat sela-sela bronjong itu. Makanya kenapa sebelum diuruk tanah belakangnya, belakang bronjongnya itu dikasih dulu geotekstil atau karung atau kandi, yaitu supaya menahan si tanah ini itu nggak masuk ke dalam sela-sela bronjong itu gitu. Jadi ada fungsinya sendiri. Kemudian cara pembuatan untuk bronjong sendiri yang kemarin Bang Mandor bikin gitu, kita bikin pakai nganyam sendiri ya. Jadi kita beli
kawat baja galvanis BWG 10, kemudian nanti dianyam sesuai ukurannya itu kita biasa pakainya 50 cm tinggi, lebarnya 1 meter, kemudian panjangnya itu 2 meter, jadi balok gitu ya guys. Kemudian itu nanti setelah dianyam selesai ditaruh di dasar sungai. Pertama harus dari dasar sungai ya guys, jangan berapa meter di atas dasar sungai, karena nanti percuma jadinya kalau naruhnya itu di atas, nggak dari dasar gitu. Karena kalau tanah bawahnya kegerus, maka bronjong itu juga tetap akan runtuh. Jadi idealnya bronjong itu ditaruh di dasar, dari dasar, memang untuk dasaran gitu. Setelah ditaruh di dasar, kemudian bronjong itu kan belum dikunci tuh, diisilah pakai batu-batu sampai penuh. Dan kalau kan ada yang gede, terus sela-selanya itu diisi pakai yang kecil, pokoknya sampai penuh, baru nanti ditutup lagi kawatnya, dikunci gitu. Kemudian disusun menyamping dulu, dan nyusunnya jangan salah ya guys, jadi lebar 1 meternya itu yang ke belakang, tingginya 20 cm, memanjangnya 2 meter. Jadi jangan dibikin 50 cm-nya di bawah, terus tingginya yang 1 meter, panjangnya 2 meter. Itu nanti jatuhnya bronjongnya kayak nggak berfungsi gitu, kayak talut doang. Terus dia kalau kayak gitu gampang runtuh, karena apa ya, momennya kali ya gitu, karena kedorong dari tanah di belakang nanti. Jadi memang lebar yang 1 meternya itu yang ke belakang, tingginya 50 cm. Kemudian disusun, kalau satu udah, sampingnya satu lagi gitu, terus ke samping. Kemudian belakangnya ditaruh geotekstilnya jangan lupa, kemudian diuruk pakai tanah atau batu juga boleh gitu ya, mana yang lebih ini tersedia di lapangan gitu. Kalau menyusun memanjangnya udah selesai, baru di atasnya dikasih lagi sama balokan bronjong lagi. Di lapis kedua boleh masih sama, depannya masih rata gitu, atau boleh langsung dimundurin 25 cm. Jadi dia kayak undak-undakan gitu nanti. Cuma itu lihat ketersediaan lahan juga ya guys. Kalau Bang Mandor kadang 2 saf baru mundur 25 cm. Tapi kalau yang mau lebih bagus lagi sih 1 saf udah langsung mundur lagi 25 cm gitu. Jadi nempatinnya itu jadi kayak bikin anak tangga gitu. Sampai selesai disusun-susun kayak gitu. Nah, itu tadi cara pembuatannya. Sekarang bronjong itu perlunya setinggi apa sih? Kalau menurut pengalaman Bang Mandor, bronjong itu idealnya itu 1 meter lebih tinggi dari permukaan air rata-rata. Rata-rata ya, bukan muka air banjir gitu menurut Bang Mandor, karena kecuali kamu lahannya memang banyak dan uangnya juga ada, nggak masalah di bronjong dari bawah sampai atas gitu. Tapi kalau yang mau agak ngirit gitu, terus lahannya juga terbatas, kalau di bronjong sampai atas kan nanti mundurnya jauh banget tuh dari tepi sungai gitu kan. Kadang kalau yang 3 meter otomatis mundurnya itu bisa sampai 1,5 meter sendiri kalau pakai bronjong semua gitu. Jadi lihat dulu sungainya gitu kan, sungainya kecil apa gede. Kalau sungainya cuma kecil, aliran air rata-rata hari-hariannya itu paling cuma semeter, ya udah bronjongnya cukup 2 meter. Kemudian kalau memang tinggi tanahnya itu 4 meter, ya yang 2 meter tinggal ditalut aja gitu. Jadi nggak harus sampai atas sih. Itu kalau menurut Bang Mandor. Biar apa sih? Biar irit sebenarnya. Karena kalau bronjong dari bawah sampai atas itu dia ini ya, makan cukup lumayan biaya gitu. Kenapa sih harus bronjong gitu kan?
kenapa nggak ditalut aja dari bawah sampai atas, udah pasti irit gitu. Tapi kalian pernah lihat nggak sih di tikungan ada talutnya, kemudian talutnya itu patah ke bawah arus juga gitu, udah patah ke bawah arus. Ya karena memang kalau bronjong itu dia kan berongga, dia masih bisa meloloskan air. Jadi kalau air nabrak ke situ dia masih bisa berbelok dengan masuk ke sela-sela bronjong itu. Jadi istilahnya nggak merusak struktur dari bronjong itu sendiri. Sedangkan kalau talut, dia nabrak ke talutnya itu lama-lama dia nggak kuat akan arus air, terutama di tikungan-tikungan yang arus airnya itu deres gitu, kenceng gitu. Kalau tiap hari nanti lama-lama dia gampang patah karena talut itu kan dia terikat ya satu sama lain dengan semen itu gitu kan. Makanya bronjongnya itu ya buat di bawah aja seenggaknya gitu, untuk talutnya di atas muka air rata-rata biar nggak sering ketabrak. Sebenarnya itu sih, jadi mengurangi jangka waktu umur si talut itu patah. Jadi makanya bagusnya sih bronjong dari bawah sampai atas. Cuma kalau memang air rata-ratanya cuma semeter ya buat apa sih gitu, nggak efektif juga di bronjong sampai atas. Jadi buat ngarah iritnya dan dapet strukturnya yang cukup gitu ya, bronjong bawah kemudian atasnya ditalut, atau bronjong doang 2 meter aja gitu kan. Selama itu dirasa cukup ya udah bronjong aja. Jangan lupa yang ngerjain itu harus tukang khusus ya, karena biasanya kalau cuma tukang biasa ya nggak bakal bisa kayak gitu. Jadi makanya kenapa di Bank Mandor itu menekankan untuk satu tukang atau setiap pekerjaan itu dipegang oleh ahlinya masing-masing, nggak spesialisnya lah ya gitu. Kayak aspal itu ada sendiri tukang aspalnya, bronjong pun ada tukang bronjongnya sendiri, tukang bangunan untuk yang bikin bangun rumah itu pun yang antara struktur sama nanti pengatapan dan plafon itu kadang beda-beda, apalagi kelistrikan udah beda lagi ceritanya. Makanya kalau di Bank Mandor itu sistemnya kayak gitu, kita harus spesialisnya. Kalau nggak spesialisnya nanti kayak awal-awal Bank Mandor bikin bronjong buat sendiri gitu kan, belum ketemu sama tukang bronjong yang bagus, jadi emang ada tukang yang udah pernah masang bronjong tapi hasilnya tetap beda gitu sama yang emang tukang bronjong asli. Jadi ya jangan coba-coba deh kalau menurut Bang Mandor mau bikin bronjong tapi manggilnya tukang bangunan, itu akan beda banget ya guys. Nah sekian dulu sharing-sharing kita tentang bronjong ya. Kalau ada salah-salah atau kekurangan, Mimin mohon maaf. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.